Jadi yang kena tembak itu tenaga kerja yang ilegal. PMI ilegal. Apa dong yang dilakukan sama PP2MI supaya tenaga kerja migran ilegal ini bisa diminimalisir? Sejak hari pertama kami berkantor, berbagai upaya pencegahan itu selalu kami lakukan. Ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan itu tidak hanya ada di Indonesia. Pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia. Pak Anwar Ibrahim, beliau menyampaikan bahwa akan meminta kepada aparat penegak hukum untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini saya berbangga hati karena saya diterima oleh kawan saya, rekan saya, Bung Julfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri P2MI. Terima kasih, Bung Julfikar. Terima kasih. Saya koreksi sedikit, saya bukan rekan, saya ini adiknya beliau. Banyak dididik, dilatih lah berorganisasi sama Kak Ilham ini. Iya, ini pelatih terlambat naik nih. Sahabat Muda Indonesia, hari ini kita akan berbincang dengan beliau soal kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni penembakan warga negara Indonesia di Kepulauan Selangor, Malaysia. Ya. Sesungguhnya kejadian penembakan ini tidak terjadi hari ini saja, Pak Wamen. Ya, betul. Sungguh banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban dari warga negara luar. Ya, khususnya tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Ya, betul. Saya mohon Pak Wamen berkenan untuk memberikan apa sih yang terjadi di Selangor. Ini kalau kita tarik panjang dulu di sejarah awal dengan Malaysia, ini kan sebenarnya negara serumpun, tapi memang secara resmi kita ada pengiriman tenaga kerja lah ke Malaysia itu sejak Malaysia mengalami booming ekonomi tahun 1970-an. 1973 atau 75 lah. Tepatnya di beberapa tempat, di Johor, di Sabah, itu ada pembukaan kebun sawit, pembukaan karet. Lalu kemudian Malaysia sedang booming ekonomi, butuh tenaga kerja, dan sejak saat itulah ada migrasi pekerja-pekerja kita, tenaga kerja Indonesia itu ke Malaysia. Nah, sebetulnya yang terjadi hari ini kalau data dari berbagai sumber itu menyebutkan ini kali kesekian, tapi memang yang selain yang kejadian yang baru ini, pernah 2010 itu ada penembakan 3 orang yang meninggal di Sabah. Dan itu yang kemudian membuat ada kemudian semacam agreement baru antara Malaysia dan Indonesia. Dan ya memang ini Kak Ilham, jalur Malaysia ini yang paling memungkinkan dijangkau lewat jalur-jalur tradisional, lewat jalur-jalur tua. Kayak di kampung saya seumpamanya itu di pelabuhan-pelabuhan kecil, pelabuhan-pelabuhan rakyat di Galesong, di Parepare, itu sudah bisa dipakai untuk bawa PMI ilegal ke Malaysia lewat Nunukan. Jadi yang kena tembak itu tenaga kerja yang ilegal? PMI ilegal. Kalau menurut atase kepolisian kita, dia hendak balik ke mana? Ke Indonesia. Nah, hasil trackingan oleh direktur, karena di sini melalui putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi, ABK dan awak kapal niaga itu sudah ada di bawah kewenangan kami. Sebelumnya ada di Perhubungan Laut, Kemenhub, dan ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu sudah di sini. Saya minta di tracking di bandarnya. Nah, itu perlintasannya dia lewat Kepulauan Meranti. Nah, Meranti inilah yang ke mana? Ke Selangor, Malaysia. Oh, jadi dia pulang dari Malaysia mau masuk ke Indonesia. Ya. Jadi PMI ilegal itu biasanya ada yang bulanan, tapi kalau yang ini kalau lihat dari jadwal pulangnya, analisis dari teman-teman atase kepolisian itu, ini adalah buruh yang mingguan. Jadi berangkatnya seumpamanya minggu malam,
pulangnya Jumat malam atau Jumat dini hari. Oke. Modusnya kurang lebih seperti itu. Oke. Kan yang selalu jadi korban ini kan tenaga kerja ilegal. Ya, betul. Oke. Pertanyaan saya, apa upaya dari BP2MI? Sekarang kan udah naik status nih. Ya, betul. Dari badan menjadi kementerian. Ya, betul. Artinya saya mau bilang bahwa Presiden Prabowo memberi konsen yang cukup dalam Ya, betul. terhadap tenaga kerja migran. Apa dong yang dilakukan sama BP2MI supaya tenaga kerja migran ilegal ini bisa diminimalisir? Saya Bang, sejak hari pertama berkantor, media sosial saya itu saya open access. Oke. Semua orang bisa mengirim DM yang terkait dengan pelaporan-pelaporan baik yang sedang dalam penampungan atau dalam upaya secara sembunyi-sembunyi tentunya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dikirim ke luar negeri. Itu salah satu hal yang kami lakukan di sini. Oke. Dan kami minta kepada seluruh staf, seluruh ASN yang ada di sini, sebisa mungkin menggunakan seluruh akses media sosial yang dimiliki masing-masing untuk bisa mendapatkan informasi-informasi, laporan-laporan, keluhan-keluhan dari calon pekerja migran kita ataupun pekerja migran kita yang sedang ada di luar negeri. Itu kalau terkait dengan akses informasi. Oke. Yang berikut tentu sebagai kementerian yang baru dari badan yang statusnya kemudian dinaikkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu kita melakukan sebuah perubahan-perubahan yang sangat mendasar, mulai dari SOTK kami, dari struktur organisasi, yang sebelumnya itu waktu masih BP2MI, itu menggunakan pendekatan kawasan. Jadi di sini tuh dulu ada deputi Asia Afrika, deputi Eropa, kemudian deputi Amerika. Nah sekarang ini lebih kepada fungsi. Oke. Di sini tuh ada 4 dirjen sekarang Kak. 1 dirjen promosi, kemudian dirjen penempatan, kemudian dirjen pelindungan, lalu yang terakhir adalah dirjen pemberdayaan. Jadi pemberdayaan para purna-purna PMI. Jadi hulu dan hilirnya betul-betul sedang kita rancang supaya negara hadir di situ. Kenapa nggak ada dirjen pembinaan? Itu masuk di penempatan. Di penempatan itu ada salah satu direktur namanya direktur vokasi. Oke. Nah tapi begini Kak, kita dengan ketenaga kerjaan ini kan saudara kakak adik ini. Kakak adik atau masih berebut kue juga? Ya, alhamdulillah sekarang suasana kolaborasinya sangat terasa. Oke. Sangat terasa sehingga kewenangan LPK, kewenangan BLK itu kan dulu ada di ketenaga kerjaan. Dan alhamdulillah sekarang ada kolaborasi paling tidak dalam transisi ini supaya proses pembinaan, proses pendidikan bagi calon-calon pekerja migran kita itu terus terjadi kesinambungan. Ini dalam tahap yang dalam tahap yang terkomunikasi dengan baik. Ada statement yang kurang lebih begini Pak Wapen. Kalau menjadi tenaga kerja Indonesia yang legal, terlalu banyak potongan yang terjadi di PJTKI. Ini kata mereka yang pernah keluar negeri. Karena kampung saya juga banyak TKI kan. Pilihan yang paling praktis adalah menjadi TKI ilegal. Sementara mereka tidak dibekali dengan kompetensi yang memadai. Betul. Ya, yang saya mau tanya, apa upaya kementerian untuk membangun kompetensi ini sehingga di luar sana mereka gagah angkat badan gitu loh. Betul. Di sini tuh ada istilah 5 siap. 5 siap. Siap fisik, siap mental. Kemudian siap dokumen, siap kompetensi, dan siap visi. Ini 5 siap istilahnya. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran memahami betul bahwa ketika proses penempatan ini clean, selesai dalam hal dokumen, kompetensi, dan prosedural, maka itu sudah menyelesaikan 90% urusan pelindungan. Itu paradigma kami di sini. Sehingga upaya kementerian ini untuk mengirim pekerja migran yang well educated itu memang sedang sangat konsen kita lakukan. Makanya di awal kementerian dengan Pak Menteri, Pak Karding,
itu kita sudah lakukan beberapa silaturahim. Kita ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita bersilaturahim menyamakan persepsi. Kami ke Kementerian Ketenagakerjaan, ke Kementerian Perdagangan, ke Kementerian Pariwisata, ke Kementerian Kelautan. Lalu kami ke Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan Saintek. Ini dalam hal supaya kita ada dalam satu frekuensi yang sama untuk bagaimana kira-kira menyiapkan calon-calon pekerja migran Indonesia yang well educated. Karena kalau kita kirim keluar yang tadi itu punya kompetensi yang bagus, maka tugas untuk menjaga marwah kehormatan bangsa itu sangat-sangat mungkin. Bukan hanya kehormatan bangsa, kehormatan mereka juga yang keluar negeri, nggak dipandang Ini kan banyak sekali TKI-TKI kita yang cerita diperkosa di Arab sana lah, cerita dihamili di Malaysia, di mana-mana. Ini kan soal karena mereka tidak gagah bawa diri gitu kan Pak. Betul. Sekarang ada upaya untuk memberdayakan BLK-BLK itu selain kerjasama dengan kampus segala macam. Kami tahun 2024 job order dari berbagai negara penempatan itu jumlahnya 1.300.000. Permintaan dari luar. Kita tahu bahwa Jepang sekarang punya yang kita sebut dengan bencana aging. Ada aging population di sana. Antara usia produktif dan usia yang tidak produktif itu berbanding seperti piramida terbalik. Dan jangan salah, sekarang negara-negara Eropa Timur sudah mulai juga merasakan hal yang sama. Beberapa bulan lalu saya dengan Jerman, dengan wakil duta besar Jerman menyampaikan bahwa Jerman pun sekarang sudah mulai masuk dalam aging population itu. Di mana di tengah-tengah mereka harus mengejar nih percepatan ekonomi agar bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sementara produktivitas tenaga kerjanya nggak siap. Dan ini semualah yang sedang kita upayakan dengan berbagai macam cara. Dan salah satu yang paling mendasar itu adalah ya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait dengan kementerian kami ini. Dan alhamdulillah sudah masuk dalam prolegnas prioritas. Dan kemarin saya dapat laporan, alhamdulillah itu sudah mulai bergulir di DPR RI. Saya perhatikan kemarin kan kapasitas penganggaran di BP2MI itu kurang lebih 400 sekian miliar. 490 miliar. Diajukan 1,3 triliun untuk ABT namanya. Untuk kementerian hari ini ya. Ya, betul. Apakah anggaran itu bisa mengcover agenda-agenda besar tadi seperti yang Pak Wamen sampaikan? Tahun pertama kita sangat berharap, kemarin dengan Biro Perencanaan saya sudah minta dihitung secara detail. Paling tidak di 3 direktorat tadi itu, dan ya alhamdulillah pada tahun pertama kami anggap 1,3 itu hal yang paling sangat realistis lah. Untuk pencanangan lah ya. Pencanangan. Dan jangan salah Bang, kemarin di rapat kabinet, alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo Subianto memasukkan salah satu instrumen untuk menanggulangi kemiskinan, untuk keluar dari kemiskinan. Itu adalah BP2MI dengan cara menjadikan tenaga kerja migran ya. Pekerja migran Indonesia. Luar biasa. Yang dalam waktu dekat agenda yang urgent yang dipersiapkan sama kementerian? Sekarang ini kita sedang, Pak Menteri kemarin dari Malaysia tentunya, kemudian ke Arab Saudi, sudah berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja di Arab Saudi, di Riyadh, dan kami sejak hari pertama berkantor, alhamdulillah para duta-duta besar, Jepang, Singapura, terakhir ada dari Polandia, Hungaira, itu sudah menyampaikan bahwa kami sangat membutuhkan tenaga-tenaga kerja handal untuk datang ke negara. Tenaga kerja handal, berarti kan tenaga kerja yang punya kapasitas. Punya kompetensi. Well educated. Luar biasa. Yang apa namanya? Dulu saya dengar, dulu ada KTLNA. Sebagai alat kontrol dari kementerian terhadap seluruh tenaga kerja migran yang ada di seluruh dunia. Misalnya dia kemana, dia ngapain, terjadi apa, itu ada alat kontrolnya. Katanya hari ini sudah nggak ada. Hari ini kita ada namanya Cisco P2MI. Apa itu? Cisco itu adalah sistem monitoring kami terhadap semua pekerja migran yang keluar. Harus ada itu dulu, baru mereka kemudian bisa mengurus visa kerja di kedutaan masing-masing. Kemudian di Direktur Pelindungan
WNI, mereka juga ada sistem untuk men-tracking PMI kita yang sedang ada di luar Jadi negeri. PMI yang legal aman, terkendali. Aman. Yang masalah ini yang ilegal. Yang ilegal. Oke, kalau Hampir semua kejadian-kejadian PMI kita yang prosedural, yang legal itu adalah kecelakaan kerja. Rata-ratanya kecelakaan kerja. kecelakaan kerja. Oke. Iya. Nah, Dan kalau kecelakaan kerja itu seluruh pertanggungan sosialnya kita tanggung. oke. Kita tanggung. Baik oleh PT yang memberangkatkan maupun kehadiran negara tentunya. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan saya yang tadi saya selalu ingin tanya soal bagaimana mendeteksi potensi terjadinya perdagangan orang. Ya. Sebenarnya kan memberangkatkan tenaga kerja ilegal itu sama dengan memperdagangkan orang. Itu menjadi modus awal memang. Oke. Makanya dalam hal ini leading sektor dari TPPO itu kan Menko Polhukam. Oke. Menko Polhukam di dalamnya ada Polri, ada TNI dan lain sebagainya. Kami dengan Bapak Kapolri sudah bersilaturahim kemarin dan kita sudah sepakat untuk membuat Dex bersama untuk menangkal semua upaya-upaya ini. Dan sejak hari pertama kami berkantor, berbagai upaya pencegahan itu selalu kami lakukan. Kemarin ada 7 orang yang kita gagalkan pengiriman ke Oman dan Qatar. Digagalkan. Digagalkan. Oke. Dan itu hampir setiap hari, Bang. Cuma mungkin saja karena ini ada terjadi peristiwa penembakan, atensi publik sedang besar ke kementerian kami ini. Tetapi daily report di dalam grup WhatsApp Kementerian P2MI, setiap saat itu selalu disampaikan mulai dari upaya pencegahan, pemulangan, dan lain sebagainya. Oh, ada nggak sih BP2MI menganggap ini ada kerja sindikat? Ya tentu ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan itu tidak hanya ada di Indonesia. Di negara penempatan pun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya tapi bukan berarti itu dianggap biasa. Tetap harus dari awal kita anggap ini harus kita berantas. Ini harus kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Di kampung saya itu banyak sekali identifikasi tenaga kerja. Dan penarikan uang malah. Betul. Nah, kerjasama dengan kepolisian ini, apakah juga dibangun bersama dengan pemerintah daerah yang menjadi daerah penyuplai tenaga kerja migran? Memang Kampung Keilham itu salah satu kita sebutnya kantong. Kantong, betul. Kantong PMI. Dan kemarin alhamdulillah dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemen P2MI, kita sudah membuat namanya surat edaran bersama. Nah, surat edaran bersama inilah yang akan kita evaluasi per 3 bulan. Karena problemnya ini kan ada di akar rumput. Ada di desa. Ada di desa. Dalam banyak kejadian, kadang tetangganya yang ajak, kadang keluarganya yang ajak. Seperti itu. Meskipun bos besarnya nggak ketahuan ya, tapi yang narik-narik ini orang yang mereka kenal semua kan? Orang yang mereka kenal lalu kemudian dibawa ke Jakarta, dibuat dalam satu penampungan. Dan berbagai upaya kita untuk menggeledah penampungan itu sudah kita lakukan. 2 tahun lalu Pak Wamen, saya waktu itu Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Masyarakat Bima. 3 warga kami tidak dikasih makan di tempat penampungan selama 3 hari. Waktu itu Pak Beni Ramdhani, saya temui langsung beliau. Bahkan kami berencana untuk membuat MOU bersama. Tetapi hanya sebatas itu. Maksud saya, ini tidak boleh menjadi omongan saja. Tentu harus dieksekusi dalam bentuk kebijakan yang nyata. Yang kedua, pemerintah juga mungkin harus didengar sama Pak Prabowo, bahwa kalau ini menjadi agenda yang serius, maka juga suplai anggaran untuk agenda itu juga harus nyata. Termasuk pemerintah daerah. Saya belum lihat alokasi anggaran di APBD daerah yang fokus ke pembinaan tenaga kerja migran. Iya betul. Kalau terkait upaya dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden, saat kami dikumpulkan, kita sudah diwanti-wanti pada 2 hal. Pertama, bagaimana total proteksi, bagaimana perlindungan, tidak ada lagi eksploitasi bagi CPMI kita. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Bapak Presiden. Lalu yang kedua bahwa mereka ini, PMI-PMI kita ini harus
didorong supaya dia turut serta dalam upaya untuk mengangkat ekonomi bangsa kita. Dan kesemuanya itu kemudian dideliver oleh Pak Menteri. Mulai hari pertama kami di sini, Ramadama waktu itu sudah disampaikan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu yang berikut terkait di daerah, tadi pagi saya baru menerima utusan dari Bupati Bengkulu Tengah. Tahun kemarin dia sudah menganggarkan untuk pelatihan. Untuk pelatihan bagi warganya yang ingin berangkat ke luar negeri. Karena bagi mereka inilah hal yang paling praktis. Mereka pelatihan 6 bulan, mereka pelatihan setahun, setelah itu sudah bisa kemudian ditempatkan dan ya tentu kita sangat berharap dia membawa perubahan mendasar bagi ekonomi keluarganya. Dan jangan salah Bang, 2024 devisa yang disumbang oleh PMI kita yang sejumlah 5.200.000 orang itu di luar negeri tentunya itu kurang lebih sekitar 250 triliun. Dan itu terbesar ketiga setelah pajak, pajak cukai dan lain sebagainya, kemudian pertambangan, ESDM, lalu kemudian pekerja migran Indonesia. 250 triliun itu masuk ke Indonesia dan pasti itu mereka akan lakukan pembelanjaan. Ekonomi berputar. Iya, pengajuan 1,3 triliun nggak ada apa-apanya seharusnya ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi perhatian terus dari Bapak Prabowo. Satu lagi yang terakhir sekali. Begitu terjadi kejadian di Selangor, Pak Prabowo langsung ketemu dengan pihak pemerintah Malaysia. Saya mau tanya ke Pak Wamen, ini apakah perhatian dia yang terlalu besar terhadap tenaga kerja, ataukah ketidakpercayaan terhadap kementerian? Begini, kejadian ini 3 hari sebelum kunjungan Bapak Presiden. Kejadiannya itu Jumat dini hari, 03 dini hari. Lalu kemudian pada saat Minggu siang kami sudah kompres, kami menyampaikan melakukan kecaman kepada pemerintah dan otoritas Malaysia. Dan sejak hari Minggu itu kami selama 24 jam melakukan koordinasi dengan pihak KBRI, pihak atase kepolisian kita yang ada di Malaysia. Lalu kemudian Bapak Presiden tiba hari Senin, lalu terjadi pertemuan dan lain sebagainya. Saya lebih melihat bahwa ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian dari Bapak Presiden yang sangat luar biasa. Dan itu bersambut dengan pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia. Pak Anwar Ibrahim. Beliau menyampaikan bahwa akan meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap hal ini. Artinya secara hukum tetap ditindaki. Karena itu adalah tindakan pelanggaran hukum ya. Meskipun yang melakukan adalah yang menjadi korban adalah orang yang juga melakukan pelanggaran hukum Kita berharap pemuda Indonesia ke depan Indonesia gagah di mata siapapun, warga negara yang kerja di luar negeri, punya harga diri, punya kehormatan dengan kemampuan yang memadai. Dan kita berharap kita semua backup anak-anak kita, keluarga kita, bangun kompetensinya, baru kita kirim ke luar negeri. Demikian, terima kasih banyak Pak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.